Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, kemudahan, kelapangan hati bisa datang ke masjid. Diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan salat subuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di permulaan surat Al-Baqarah, yaitu permulaan Al-Qur'anul Karim, surat kedua, di situ Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Allah Subhanahu wa taala firman, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya, yang merupakan petunjuk, hidayah, pedoman bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, iman kepada malaikat yang gaib, iman kepada hari akhir yang juga gaib. Kemudian mereka membuktikan iman itu tersebut dengan amal soleh, dengan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berinfak apa yang telah diberikan rezeki sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ciri mereka orang bertakwa yang kedua atau yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan ciri mereka selanjutnya ialah mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan beriman pula terhadap apa-apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, yaitu kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'anul Karim, Taurat, Zabur dan Injil. Kalau kita lihat pendapat ulama dalam membahas ayat ini terbagi menjadi dua penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, itu Taurat, Zabur dan Injil. Maknanya beriman secara umum bagi kitab-kitab samawi sebelumnya, sebelum Al-Quran, dan beriman secara khusus dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim yang sudah menghimpun isi kandungan substansi ajaran yang ada pada Taurat, Zabur dan Injil. Namun tafsiran yang kedua ini menunjukkan keistimewaan sebuah golongan, menunjukkan keistimewaan sebuah golongan yang kita umat Islam tidak termasuk ke dalamnya. Apa yang dimaksud dengan yu'minu bima unzila ilaika? Mereka beriman terhadap apa yang diturunkan pada engkau dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Maknanya ialah, menurut sebagian ulama, maknanya ialah orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Mereka mengkaji itu. Kemudian setelah datang Al-Qur'anul Karim, mereka pun menyambut Al-Qur'anul Karim dan beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan keutamaan dan keunggulan ahlul kitab yang hanif, ahlul kitab yang memiliki ilmu tentang Taurat, ilmu tentang
Zabur, ilmu tentang Injil, kemudian mereka sambung kaji mereka dengan beriman kepada Al-Quranul Karim. Berarti kita tidak termasuk ayat ini kalau menafsirannya model seperti ini. Kita hanya menerima langsung Al-Quranul Karim. Kan tidak belajar wa Taurat, Ustaz, tidak belajar wa Zabur, tidak belajar wa Injil. Kita langsung Al-Quranul Karim. Berarti kita umat yang ummi juga, sama dengan bangsa Arab kafir Quraisy dulu. Mereka adalah golongan yang ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dan dialah Allah yang mengutus kepada kalangan ummi, umat yang ummi, seorang rasul di antara mereka, yaitu bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab disebut dengan ummi? Ummi memiliki makna yang banyak. Di antaranya adalah umat yang tidak terbiasa membaca dan menulis. Kemudian definisi kedua adalah umat yang polos, umat yang tidak mengenal Taurat, Zabur, Injil, namun mereka langsung menerima Al-Quranul Karim. Jadi bangsa Arab secara umum, bangsa Indonesia secara khususnya adalah bangsa yang ummi, tidak pernah mengkaji Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi kita langsung menerima Al-Quran Al-Karim. Lalu apa keunggulan Ahlul Kitab itu? Keunggulan Ahlul Kitab itu, kalau mereka beriman, melanjutkan keimanan mereka dari Taurat, Zabur, dan Injil langsung kepada Quran, dilanjutkan pada Quran, maka mereka menjadi salah satu umat yang terbaik. Kata Allah dalam surat Ali Imran, tidak salah, Allah Ta'ala firman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik, kata Allah. Sebab kalian mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, kemudian meninggalkan yang mungkar, menghalangi orang dari berbuat mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Kemudian lanjut ayatnya dibaca, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab itu melanjutkan pengkajian mereka, beriman kepada Al-Quran setelah mempelajari Taurat, Zabur, Injil, maka mereka menjadi golongan yang terbaik. Jadi golongan ahlul kitab yang jujur, yang mereka beriman kepada seluruh kitab, seluruh nabi tanpa membeda-bedakan, maka salah satu golongan orang-orang yang memiliki keistimewaan di dalam syariat Islam. Contoh orang-orangnya telah kita jelaskan tadi malam. Di antaranya ialah ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi yang melindungi beliau siapa? Pendeta Pendeta Buhaira atau Jirjis atau George. Umur 12 tahun beliau dilindungi oleh Ahlul Kitab yang jujur, yang ingin melindungi Nabi Muhammad SAW, yang pelajari sifat-sifat beliau dalam Injil. Itu umur 12 tahun. Umur 40 tahun setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, ke siapa konsultasi? Siapa tanya? Yaitu kepada Waraqah bin Naufal, Ahlul Kitab juga. Dia tahu tentang kenabian beliau dan beliau menasihati dan memberikan informasi, ya. Bahwasanya nanti engkau akan diusir wahai Muhammad oleh kaummu sendiri. Begitu seterusnya. Kemudian pada tahun 1 Hijriah kira-kira ada pula Ahlul Kitab yang masuk Islam dari kalangan Persia, yaitu Salman Al-Farisi, atas studi dan pembelajarannya yang sangat lama, pembacaan dia yang mendalam terhadap Injil bersama guru-guru yang terbaik di dunia saat itu. Maka Salman Al-Farisi pun dari Nasrani, Ahlul Kitab, masuk Islam setelah mendengarkan nasihat guru-gurunya. Kemudian siapa lagi Ahlul Kitab di dunia ini yang di zaman Rasulullah SAW itu beriman pada Nabi, melanjutkan iman mereka terhadap Taurat, Injil, dan Quranul Karim. Pada tahun 6 Hijriah terjadi peristiwa perjanjian damai, gencatan senjata di antara dua golongan, yaitu kaum kafir yang ada di Makkah, kemudian pihak kedua kaum muslimin yang ada di Madinah. Setelah tahun 2, tahun 3, tahun sampai isinya perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lainnya. Itu orang kafir Quraisy ternyata kalah, walaupun jumlah mereka banyak. Ternyata kalau berhadapan langsung dengan kaum muslimin, mereka pun kalah. Itu yang terjadi di antara tahun 1 Hijriah sampai tahun 5 atau 6 Hijriah.
Akhirnya mereka mengajukan gencatan senjata. Ketika Nabi berniat untuk berumroh, karena lah 6 tahun tidak ke Makkah, di Madinah lah 6 tahun, maka Nabi bermimpi pergi umroh, memakai pakaian ihram bersama sahabat-sahabat beliau menuju Makkah. Maka tahun 6 itu Nabi memerintahkan sahabatnya, ayo kita umroh sekarang. Meskipun di Mekah masih orang Quraisy masih dendam lagi, tapi Nabi tetap dan sahabat tentu menyambut seruan Nabi ini dengan gembira. Lah 6 tahun pisah juga puang. Itu yang pertama. Yang lebih-lebih lagi sudah 6 tahun tidak bisa beribadah solat di Masjidil Haram. Tentu mereka rindu dengan Masjidil Haram. Tahun 6 Hijriah, Nabi dan para sahabat berjalan dari Madinah ke Mekah dengan niat untuk ibadah, bukan untuk perang. Namun tahu orang kafir Quraisy dicegat beliau di luar Mekah. Sebelum masuk Mekah beliau sudah dicegat di daerah bernama Hudaybiyah. Di daerah bernama Hudaybiyah inilah dibikin kesepakatan daripada kita berperang, ya, dan kafir Quraisy pun sudah trauma, mereka sering kalah. Akhirnya mereka mengajukan perjanjian damai, MOU, ya istilahnya. Disebutlah, terkenallah dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah, bahasa Arabnya Sulhu Hudaybiyah. Kemudian di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu, satu, kedua belah pihak tidak boleh saling berperang lagi selama 10 tahun ke depan. Perjanjian yang kedua, masing-masing pihak boleh memiliki aliansi. Jadi kalau ada suku nanti di luar sana, pihak ketiga yang ingin masuk Islam atau yang ingin mendukung kafir Quraisy, silahkan bebas. Jadi ada 2 kekuatan kubu di tanah Arab waktu itu. Di sebelah utara di Madinah ada kaum muslimin dipimpin oleh Nabi kita. Di sebelah selatan di Mekah dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy ketika itu. Kemudian perjanjian yang ketiga ini agak merugikan kaum muslimin. Apa perjanjiannya? Kalau ada orang kafir Quraisy yang melarikan diri ke Madinah masuk Islam tanpa izin dari wali keluarga mereka, mereka harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Arab Makkah, Quraisy yang pergi ke Madinah, harus ditarik, dikembalikan. Mereka belajar Islam tidak boleh, mereka kembali ke Makkah, ditarik kalau tanpa izin keluarganya. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad, maka tidak ada kewajiban untuk dikembalikan ke Madinah, bebas inyo di Mekah. Nah, ini merugikan kaum muslimin secara zahirnya. Tapi perjanjian ini tetap diterima oleh Rasulullah SAW, meskipun sebagian besar sahabat tidak setuju. Pun tidak adil ya Rasul, sampai ngambuk lo Umar bin Khattab, ya Rasulullah, benarkah engkau Rasul? Bukankah kita ini benar? Kenapa rugi nih? Apa kita dirugikan dengan perjanjian ini? Jawaban Nabi sama, saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Jangan percaya sajalah. Abu Bakar Siddiq pun ditanya oleh Umar, tidak puas dengan jawaban Nabi. Umar bin Khattab nanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa keputusan Nabi begini? Kalau mereka masuk Islam harus ditarik ke Mekah balik. Kalau awak ada kelompok awak yang murtad, tidak boleh awak tarik ke Madinah. Kok begitu? Maka Abu Bakar jawabannya sama dengan Nabi, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, tidak usah dikritisi dulu, sabar, taat dulu, sami'na wa ata'na. Ternyata perjanjian ini membuahkan sebuah strategi politik, ya, membuahkan sebuah hasil, merupakan strategi politik Rasulullah. Kenapa? Dengan adanya perjanjian ini, pertama, tercipta masa-masa damai 10 tahun. Tidak ada perang, otomatis tidak habis energi kaum muslimin untuk meneladani, untuk melayani pihak musuh kafir Quraisy ini, sehingga kaum muslimin memiliki banyak tenaga untuk melakukan hal yang lain. Selama kan habis dana, habis piti, habis waktu, habis pikiran untuk melawan kafir Quraisy, sekarang sudah istirahat, sehingga kaum muslimin fokus membangun kota Madinah dan fokus untuk mengembangkan dakwah. Dengan adanya masa tenang, itu sebenarnya cara terbaik untuk menyebarkan ajaran Islam. Kalau dulu konflik orang takut, ngeri, ketakutan di mana-mana tersebar. Tapi kalau ketenangan, kedamaian, keamanan sudah terwujud, maka orang mulai bisa berdiskusi tentang Islam.
Jadi di Madinah orang diskusi tentang Islam akhirnya, tidak di pasar, tidak di rumah ibadah, di tempat-tempat pertemuan, bahkan di lapau-lapau orang ngecek tentang Islam. Yang tadinya berbicara tentang Islam itu aib, langsung bisa membuat kerusuhan. Sekarang karena sudah masuk ke perjanjian gencatan senjata, akhirnya banyak orang masuk Islam sebab diskusi dan berfikir. Jadi kata ulama, itulah hikmahnya mengapa keamanan perjanjian damai itu harus diwujudkan. Karena kalau konflik Islam tidak tersebar. Kalau sudah ditekan perjanjian damai, maka Islam akan pelan-pelan bisa, bukan pelan-pelan, malah Islam cepat berkembangnya di situasi yang damai. Perhatikan sekarang di Timur Tengah perkembangan Islam lambat karena memang dibikin perang tarui. Suriah dibikin kacau, Yaman dibikin kacau, Mesir dibikin kacau, kudeta sini, serang sini, bikin kelompok teroris ini dan lain sebagainya. Akhirnya Timur Tengah itu Islam tidak berkembang. Umat Islam tidak terlalu berkembang, stagnan karena habis jo parang. Sementara wilayah-wilayah di dunia ini yang damai, Eropa, Jepang, tempat-tempat yang istilahnya walaupun itu mayoritas negara orang-orang yang kafir, tapi karena keamanan terjamin, Islam melejit perkembangannya. Jadi jangan remehkan situasi damai, justru Islam itu akan berkembang ketika kita bisa menciptakan kedamaian. Baik, karena umat Islam lah punya energi banyak, tidak parang-parang lagi sama kafir Quraisy. Akhirnya tahun 7 Hijriah, setahun setelah perjanjian Hudaibiyah itu, mulailah Nabi mengirimkan surat kepada raja-raja, presiden-presiden dunia saat itu. Tahun 7 Hijriah. Ada 8 presiden yang Nabi kirim surat raja. Pertama, ada dibagi 2 dari 8 kok dibagi 2. Yang termasuk internal Raja Arab, yang masuk wilayah Arab juga, orang Arab juga, raja-raja Arab, dan raja-raja non Arab, bukan di luar Jazirah Arab. Ya. Di antaranya Raja Yamamah. Yamamah itu daerah sebelah timur Saudi ini, daerah Najd istilahnya, Najd. Daerah Yamamah itu punya kerajaan Cik dulu, namanya kerajaan Yamamah. Dikirim surat oleh Nabi. Akhirnya kerajaan Yamamah itu kerajaan besar masuk Islam. Tetangganya kerajaan Bahrain, kalau ini negara Bahrain, itu juga dikirim surat Nabi masuk Islam, Raja Bahrain. Kemudian ke selatan sedikit Raja Oman, kirim surat oleh Nabi masuk Islam juga. Jadi semua raja-raja Arab tunduk oleh negara Islam Madinah waktu itu. Baralah wibawanya. Wak lihat negara Madinah itu kecil, negara Madinah itu wilayahnya kecil, infrastrukturnya tidak banyak, jadi miskin, jumlah penduduknya sedikit. Tapi kenapa orang bisa negara-negara tetangga masuk Islam selain? Karena tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian di luar negara Arab, Nabi mengirim ke Raja Persia. Wah, bayangkan waktu itu dunia yang menjadi negara superpower, negara adikuasa, negara besar, negara maju itu 2. Yang pertama di sebelah timur kerajaan Persia, Kisra. Nama presidennya Kisra, Raja Kisra. Di sebelah timur itu kerajaan Persia, ribuan tahun kerajaan. Di sebelah barat kerajaan Bizantium Timur atau Romawi Timur. Rajanya Herakl. Jadi 2 negara adikuasa. Negara yang dipimpin oleh Nabi, negara Islam waktu itu di Madinah, di Jazirah Arab. Negara ketek, negara sudahlah ketek, negara baru, negara ketek, kekuatan militernya sangat rendah, ekonominya tidak hebat. Ya negara lemah lah, seperti mohon maaf Timor Leste. Negara kecil, wilayahnya kecil, ekonominya lemah, militernya lemah. Bayangkan Timor Leste, kira-kira begini analoginya. Timor Leste rajonya mengirim surat ke Rusia dan Amerika. Itulah kira-kira. Rusia dan Amerika tunduk dengan surat Presiden Timor Leste. Itulah kira-kira wilayah Islam waktu itu. Kok bisa? Karena raja-raja yang kita sebutkan tadi umumnya ahlul kitab.
Raja pertama, Raja Arab tadi sudah, Raja Kisra itu cuman satu, Raja Kisra yang menolak surat Nabi dan menolak masuk Islam. Ketika sampai surat Nabi oleh Raja Persia, surat Nabi itu dicabik, dirobeknya, dibuangnya. Dengan sombong dia berkata, ini kurang ajar ini. Ini apa namanya? Tukang gembala kambing rakyat saya, berani-berani dia meletakkan nama dia sebelum nama saya, katanya begitu. Jadi dalam surat itu Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Berarti kan nama Nabi dulu baru nama, jadi dari kepada gitu surat. Berang Kisra. Orang aja berani-beraninya tukang gembala kambing orang Arab Badui menuliskan namanya di atas nama saya, katanya. Kemudian tahu Nabi suratnya dirobek, apa kata Rasul? Mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah robek-robek kerajaan Persia itu. Apa nanti jadi? Ketika siangnya merubek surat Nabi, malamnya mati ditikam oleh anaknya seorang. Malamnya dia dikudeta oleh anak dia sendiri, anak si Kisra ini, pangeran. Nah, itu kerajaan Persia. Nah, kerajaan yang lain Ahlul Kitab. Kerajaan Nabi ngirim surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini Raja Habasyah, Raja Afrika Utara, kerajaan besar, dan dia Kristen, Ahlul Kitab, Nasrani dia. Tapi Nasrani garis lurus. Dia mengerti tentang isi Injil yang sebenarnya dan berada dalam agama Nabi Isa alaihissalam, agama Islam. Tapi namanya dulu Nasrani. Begitu dapat surat dari Nabi, itu dibacanya oleh Raja Najasyi ini, mengalir air mata beliau. Dapat surat dari seorang Rasulullah, utusan Allah, pelanjut dari Nabi Isa alaihissalam. Menangis beliau. Diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Quran, tara ayunahum tafidu minadam'i mimma arafu minal haqq. Dan kau menyaksikan air mata dia mengalir deras ketika mengetahui, menyimak Al-Quran itu diturunkan, dan ketika mendapatkan surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Raja Najasyi, Raja Afrika ini masuk Islam saat itu juga. Ahlul Kitab yang jujur, yang lurus. Kemudian Raja Najasyi ini meninggal pada tahun 8 Hijriyah, disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat gaib. Nah, itu syariatnya solat gaib itu karena Nabi menyolatkan Raja Najasyi yang ada di Habasyah, di Afrika Utara. Raja selanjutnya Raja Muqawqis. Muqawqis ini Raja Mesir dulu. Kalau dulu lagi namanya Fir'aun, tapi zaman Nabi namanya Muqawqis, bukan Fir'aun. Raja Muqawqis ini juga ahli kitab. Dia mengerti tentang ilmu kitab-kitab samawi sebelum Quran. Dapat surat dari Nabi, dia langsung meletakkan surat Nabi di atas kepalanya, tanda penghormatan. Ahli kitab tu. Ini surat dari Rasulullah SAW, diletakkan di atas kepalanya. Tapi dia minta waktu untuk masuk Islam. Dia minta waktu untuk masuk Islam. Pikir-pikir dulu, istikharah dulu lah ibaratnya. Tapi kemudian dia mengirimkan 3 hadiah kepada Rasulullah sebagai bukti kecintaan dan menghormatan. Yang pertama, dia hadiahnya kain-kain rancak dari Mesir itu, Alexandria, dikirim ke Madinah. Hadiah yang kedua, kendaraan mewah, begal, bukan begal merampok, bigal, bahasa Arabnya bigal. Bigal itu hewan campuran antara kuda dan keledai. Di zaman dahulu tidak ada yang naik bigal itu kecuali raja. Ini memang kerajaan mewah, mobil mewah lah. Kalau zaman dulu mungkin Alphard lah, mungkin dikirim Alphard dari Mesir ke Madinah untuk Rasulullah SAW. Bigal itu dia namu dul-dul, namanya dul-dul. Panjang pula mua dul-dul sampai baru matinya di zaman Muawiyah. Ketika lama tu. Zaman Rasulnya itu di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah baru mati. Mau juga bigal ni. Kemudian hadiah yang ketiga dikirim 2 orang perempuan mulia, bukan budak, 2 perempuan mulia
menjadi istri Rasulullah SAW. Yang pertama Maryam, yang kedua Sirin. Sirin dinikahi oleh sahabat, Maryam yang dinikahi oleh Nabi. Dari Maryam ini lahirlah anak bernama anak Nabi yang ketiga laki-laki. Anak Nabi laki-laki yang ketiga. Siapa namanya dia? Ada yang tahu? Siapa anak Nabi yang ketiga laki-laki? Anak Nabi yang pertama Al-Qasim. Anak Nabi yang kedua Abdullah. Anak Nabi yang ketiga dari Maryam, bukan dari Khadijah, dari Maryam ini. Maryam Al-Qibtiyah. Ibrahim bin Muhammad, anak Nabi yang ketiga, tapi meninggal. Masa ketiknya meninggal. Ibrahim, yang nama beliau adalah Ibrahim. Kemudian raja yang ketiga yang ahlul kitab juga itu Raja Romawi, Bizantium Timur, Heraklius. Kirim surat ke Heraklius mengajak dia masuk Islam. Bayangkan negara ketik Madinah mengajak raja negara superpower untuk masuk Islam. Apa yang terjadi? Mereka menolak Nabi? Tidak. Raja Heraklius mendapat surat Nabi, disuruh diterjemahkan oleh penerjemahnya. Ketika itu Abu Sufyan sedang di Syam, sedang menggalih. Abu Sufyan ini kan kafir Quraisy, musuhnya Nabi dulu sebelum dia masuk Islam di Fathu Makkah. Dipanggillah Abu Sufyan itu di kerajaan, di istana. Dipanggil oleh Raja Heraklius. Dicatat dalam sejarah. Ditanya-tanyalah oleh Raja Heraklius ini, Abu Sufyan ini, kau paling dekat kerabatnya dengan orang yang mengaku Nabi ini? Ya, kata Abu Sufyan, dia orang Quraisy. Kemudian Heraklius bertanya, apakah Nabi ini sebelumnya punya abak atau kakek-kakek yang raja juga, yang menjadi raja? Tidak. Oh, berarti dia benar Nabi, karena kalau inyo punya riwayat raja berarti dia menuntut ingin membuat kerajaan berarti. Terus apakah pengikutnya itu kebanyakan orang lemah atau orang kaya? Orang lemah. Oh, betul. Berarti memang kebanyakan pengikut Islam itu di awal adalah orang-orang lemah. Kemudian ada enggak pengikut dia ini yang murtad? Oh, enggak ada. Itulah iman, kalau sudah masuk ke dalam hati tidak akan mungkin keluar. Banyak pertanyaan yang dia ajukan, itu diantaranya. Walhasil ujung-ujungnya dia mengatakan, Pak Abu Sufyan, seandainya Nabi itu ada di depanku saat ini, akan ku cium kakinya. Itu raja nang ecek itu, Raja Heraklius, Raja Romawi Bizantium Timur, kerajaan besar bertahun-tahun, kekuatan militernya tuh sebanding dengan Persia. Itu mengakui dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dia ahli kitab, dia adalah Nasrani, dia adalah orang yang mengerti tentang isi Taurat dan Injil, mengakui Nabi Muhammad SAW. Makanya aneh kalau ada orang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW, berarti orang kurang baca, kurang wawasan, kurang informasi. Ya. Kemudian Heraklius tidak masuk Islam dah. Kenapa? Dia menghormati surat Nabi, mengakui kenabian Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena takut dikudeta. Karena raja-raja Eropa itu kalau lelah naik pangkeknya, biasanya naik tahta jadi raja atau ratunya disumpah untuk membela agama Kristen. Nya disumpah atas salib. Jadi kalau ada raja ratu yang murtad keluar dari Kristen Nasrani, otomatis tidak jadi raja dan ratu lah. Iko yang ditakuikan sama Heraklius, nya hubud dunia, masih cinta dengan kekuasaan. Itu yang menghalangi dia dari hidayah. Nah, pertanyaannya kini, ada ndak ahlul kitab di zaman awak yang mereka mendalami Taurat, Injil, kemudian masuk Islam? Ada, Pak Ustaz? Ada, banyak. Salah satunya yang bersabui 3 orang di Indonesia. Yang pertama Dr. Yahya Waloni, mantan rektor sekolah tinggi Katolik Protestan, sekolah tinggi Kristen di Papua. Nah, itu beliau bisa bahasa Ibrani, mendalami perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil, kemudian dia masuk Islam. Sekarang di penjara karena dakwahnya ya dianggap oleh sebagian provokatif gitu. Banyak orang masuk Islam sebenarnya itu. Yang kedua, Ibu Hajah
Irene Handono. Beliau ini Irene Handono, Bu Irene. Beliau ini mantan biarawati. Pendidikannya di Vatikan, lah jadi biarawati. Biarawati ini maksudnya kalau di awak istilahnya apa ya? Tidak ada. Dari di Islam tidak ada biarawan, biarawati tidak ada. Orang yang mengabdikan, mewakafkan dirinya 100% untuk gereja, ibaratnya. Hanya ini mantan biarawati masuk Islam sampai sekarang alhamdulillah istiqomah, dia ada banyak dia mensyahadatkan orang. Tadi Katolik dari biarawati. Jadi kalau Katolik sama Kristen itu beda. Kalau Katolik itu ada istilahnya selibat. Biarawan, biarawati, mereka sumpah tidak kawin. Nah, kalau pendeta Kristennya kawin, nikah gitu maksudnya. Paus itu, uskup, pastor gitu. Yang ketiga, Bu Irene ini sudah tua sekali, jarang muncul di